Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Yanti Kusnawati MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaidul Imla wal Khat serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Umamatul Bahiyah, Muhammad Nur Fiyadi dan Atika Nur Miladia akan mempresentasikan materi tentang Rosmul Alif Layyinah. Pada materi Rosmul Alif Layyinah ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, definisi alif layyinah, yang kedua, cara penulisan alif layyinah di tengah kalimat, dan yang ketiga, cara penulisan alif layyinah di akhir kalimat. Nah, sekarang kita akan membahas definisi alif layyinah. Apa sih yang dimaksud alif layyinah itu? Alif layyinah adalah alif yang tidak menerima harokat. Cara membaca alif layyinah ini mirip dengan alif ketika menjadi tanda baca mad. Untuk membedakan keduanya, yaitu ketika alif mad maka dibaca dengan nada datar atau nada tinggi. Sedangkan ketika menjadi alif layyinah maka dibaca dengan nada turun. Setelah kita mengetahui definisi alif layyinah, kita harus mengetahui penulisan alif layyinah. Penulisan alif layyinah itu dibagi menjadi 2 tempat. Yang pertama di tengah kalimat dan yang kedua di akhir kalimat. Alif layyinah di tengah kalimat ini ditulis menggunakan alif. Contohnya syiamun qola, syiamun qola, dan lain sebagainya. Sedangkan alif layyinah di akhir kalimat ditulis dengan ya tanpa titik. Contohnya al-huda, al-fata. Demikian sedikit penjelasan tentang definisi alif layyinah. Setelah ini akan dijelaskan cara penulisan alif layyinah. Selanjutnya, cara penulisan alif layyinah yang berada di tengah kalimat. Alif layyinah yang berada di tengah kalimat secara mutlak ditulis dengan alif, baik yang menengahinya tersebut disebabkan oleh huruf asal. Contohnya yaitu qola, soma, nama, dan lain sebagainya. Adapun contoh lain yaitu yaksha, fatah, yardho, dan lain-lain. Selanjutnya akan disampaikan cara penulisan alif layyinah yang berada di akhir kalimat. Baiklah, selanjutnya yaitu cara penulisan alif layyinah di akhir kalimat. Alif layyinah yang berada di akhir kalimat ditulis dengan ya dalam 7 tempat. Nah, yang pertama di setiap isim yang terdiri dari 3 huruf yang terdapat alif pengganti dari ya. Nah, contohnya itu di sini ada al-fatah, ya kan? Bisa dilihat lagi contoh lainnya di sini. Lalu, jika alifnya menggantikan wawu, maka alifnya ditulis. Contohnya ada al-aso dan lainnya, kan? Lalu yang kedua yaitu isim arobi yang lebih dari 3 huruf dan huruf sebelum terakhir bukan ya. Contohnya ada sigoro. Nah, ini di sini bisa dilihat ya contoh-contohnya. Dan kalau huruf sebelum terakhir adalah berupa ya, maka ditulis alifnya dengan secara mutlak. Contohnya seperti dunia ya dan lainnya. Yang ketiga ialah isim ajami, contohnya mata dan yang lainnya. Dan isim alam yang selain isim alam ini ditulis dengan alif. Contohnya Zulaikha dan lainnya. Baiklah, yang keempat. Yang keempat itu 5 isim mabni. Contohnya ada ani, ya di situ ada ani dan lainnya. Nah, jika
selain isim mabni tersebut, maka ditulis dengan alif. Contohnya mahma dan yang lainnya. Nah, yang kelima ini, di dalam setiap fiil 3 huruf yang alifnya menggantikan dari ya. Ya, seperti contoh sa'a dan yang lainnya. Bisa dilihat di sini ya contohnya. Dan kalau alifnya menggantikan wawu, maka ditulis alifnya menjadi goza, ya kan? Dan ada pendapat ulama bahwa bagian yang kelima ini alifnya bisa digantikan secara mutlak. Selanjutnya yaitu yang keenam ya. Di setiap fiil yang lebih dari 3 huruf. Nah, apabila huruf sebelum alif bukan ya, maka contohnya seperti ihtada ya, dan yang lainnya bisa dilihat di sini ya. Dan apabila berupa ya, maka ditulis alif karena benci berkumpulnya huruf ya. Ya, contohnya itu Yahya dan lainnya. Lalu yang terakhir yaitu di dalam 4 huruf. Ya, yang seperti ila, ala dan lain-lainnya bisa dilihat di sini ya, teman-teman contohnya. Sedangkan huruf yang lain ditulis dengan alif, contohnya seperti la, khola dan lain sebagainya. Nah, di dalam kaidah, dari dalam keterangan-keterangan di atas itu terdapat kaidah-kaidah yang umum, yaitu seperti alif yang berada di dalam kalimat yang fa dan ain fiilnya berupa wawu, maka ditulis dengan ya. Contohnya seperti wako ya, dan lainnya bisa dilihat di sini. Dan yang satu lagi, setiap alif yang berada di dalam kalimat yang ain fiilnya berupa hamzah juga ditulis dengan hamzah. Mengapa? Karena ulama benci kepada perkumpulan 2 alif, yaitu contohnya seperti basya ya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan pengucapan dalam video pembelajaran ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.